Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Cairo dengan NIM R1B1230599. Saya dari jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haluoleo. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi ilmu atau menjelaskan bagaimana cara melakukan query dan select data menggunakan aplikasi ArcGIS. Jadi video ini itu untuk melengkapi nilai ujian praktikum Sistem Informasi Geografi. Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara melakukan query dan select data, mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai pengertian dari query dan select data. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Jadi query itu proses permintaan informasi dari database sistem informasi geografi berdasarkan kriteria tertentu. Seperti misalnya, jadi query ini seperti bertanya pada peta. Misalnya di mana semua sungai, seperti itu. Kemudian select data. Select data ini hasil dari query, yaitu subset data geografi atau atribut yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jadi select data ini jawaban dari query. Jawaban dari pertanyaan query tadi. Kemudian yang pembahasan saya selanjutnya yaitu select by attribute dan select by location. Jadi select by attribute itu memilih fitur berdasarkan nilai atribut non spasial. Contohnya dia ini memilih semua bangunan dengan tinggi sampai 10 meter dari tabel atribut. Kemudian select by location dia memilih fitur berdasarkan hubungan spasialnya dengan fitur lain. Dia ini seperti memilih semua bangunan di dalam radius 1 km dari taman. Untuk contoh-contoh kasusnya mungkin saya skip saja. Kemudian sintaks SQL dasar untuk seleksi by attribute saya skip saja karena sebentar saya akan jelaskan juga. Kemudian manfaat query data dalam pengambilan keputusan tata ruang. Jadi manfaat query di data itu di sini saya manfaatnya ada 3. Yang pertama itu identifikasi lokasi optimal. Jadi query ini membantu menemukan lokasi terbaik untuk fasilitas baru seperti misalnya sekolah, rumah sakit berdasarkan kriteria spasial dan atributnya. Kemudian manfaat yang kedua itu analisis dampak lingkungan. Jadi query ini dapat mengidentifikasi area yang berpotensi terkena dampak dari proyek pembangunan seperti daerah rawan banjir atau kawasan lindung dengan memadukan data topografi dan regulasi. Kemudian yang ketiga, perencanaan infrastruktur efisien. Jadi query memungkinkan perencanaan jaringan utilitas seperti air, listrik, atau transportasi yang lebih efisien dengan menganalisis kebutuhan populasi dan kondisi fisik wilayah. Mungkin untuk pembahasan dari saya mengenai query dan select data itu saja. Kita melangkah ke penjelasan saya mungkin mengenai cara melakukan query dan select data di aplikasi ArcGIS. Oke, jadi langkah pertama yang teman-teman lakukan itu masuk ke aplikasi ArcGIS. Nah, jadi di aplikasi ArcGIS ini saya telah menyiapkan 3 data spasial. Jadi yang pertama itu data penggunaan lahan, yang kedua data perselbangunan, kemudian yang ketiga data demografi. Jadi yang pertama saya lakukan query dan select data itu di data penggunaan lahan. Jadi langkah pertama itu kita open attribute table. Di open attribute table ini dapat kita lihat bahwa di sini sudah ada luas, legenda, dan sebagainya. Kemudian di open attribute ini teman-teman klik yang table option, lalu select by attribute. Nah, jadi di select by attribute ini saya akan mencari penggunaan lahan tertentu jadi wilayah kajian saya ini Kabupaten Abeli. Jadi di Kecamatan Abeli. Saya akan mencari pengguna lahan tertentu di Kecamatan Abeli. Jadi teman-teman klik legenda terus sama dengan lalu get Enrique Values, lalu
Di sini saya klik permukiman, lalu apply. Jadi otomatis penggunaan lahan tertentu akan terselect di sini. Tadi kan saya mencari permukiman, maka di sini yang terselect juga permukiman. Jika teman-teman ingin menghapusnya, maka teman-teman klik yang clear selection. Oke, kita lanjut yang kedua. Saya akan mencari penggunaan lahan dengan huruf tertentu. Dengan cara yang sama, teman-teman klik select by attribute, lalu klik legenda, lalu klik kita clear dulu yang tadi, clear. Jangan lupa ya teman-teman, klik yang clear. Kita ulangi legenda, lalu like, baru teman-teman like, baru klik yang tanda kutip. Jadi di sini saya akan mencari penggunaan lahan dengan huruf B. Lalu klik yang persen, baru kutip lagi. Salah ya teman-teman. Lalu apply. Maka otomatis di sini yang terselect itu penggunaan lahan dengan huruf B. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jangan lupa clear selection. Di sini saya akan mencari penggunaan lahan tertentu penggunaan lahan di daerah tertentu dengan luas di bawah 25 hektar. Jadi dengan langkah yang sama, teman-teman select by attribute, lalu jangan lupa clear yang tadi. Kemudian teman-teman klik yang name, mungkin di atasnya teman-teman nama objek, namun di sini saya name. Klik yang name, lalu sama dengan get and request, sini Sulawesi Tenggara. Kemudian klik N, kemudian legenda, cari yang legenda. Oke, kemudian teman-teman klik sama dengan get, kita cari. Misalnya teman-teman ingin mencari pengguna lahan, kita klik saja yang belukar lagi. Belukar, lalu klik yang N lagi. N, lalu klik yang luas. Nah, kemudian kan tadi kita akan mencari penggunaan lahan di daerah tertentu dengan luas di bawah 25 hektar. Jadi klik yang lebih kecil. Lalu teman-teman masukkan misalnya 25, lalu apply. Maka otomatis penggunaan lahan semak belukar di bawah 25 hektar akan terselect. Oke, kita lanjut ke pembahasan saya selanjutnya, clear. Di persil bangunan. Oke, dengan cara yang sama, klik kanan baru open attribute table. Jadi di persil bangunan ini sudah ada luas dan sebagainya. Kemudian teman-teman klik yang select by attribute. Jadi di sini saya akan mencari persil bangunan dengan luas di bawah 75 meter kubik. 75 meter kubik. Oke, teman-teman klik yang name, lalu sama dengan baru get and request. Misalnya di sini kantor desa Avenue. Lalu klik N, kemudian klik luas lagi, kemudian lebih kecil dari 75, klik yang 75, lalu teman-teman apply. Untuk melihat yang terselect, klik yang ini saja, dan ini otomatis akan terselect di sini. Jadi misalnya datanya teman-teman banyak, klik saja yang show selection record, maka otomatis akan teman-teman lihat di sini. Oke, lanjut yang kedua.
Di sini saya akan mencari persil bangunan di wilayah tertentu. Jangan lupa clear yang tadi, lalu select by attribute lagi, lalu clear lagi yang tadi. Nah, di sini saya akan mencari persil bangunan di wilayah tertentu. Pilih yang name sama dengan, lalu get, misalnya ini, lalu klik yang N, terus klik yang N, lalu klik yang luas, klik yang tahap saja yang ini, lalu klik apply, maka langsung otomatis wilayah Idaho tadi akan terselect. Oke, lanjut ke 3. Saya akan mencari persil bangunan dengan luas 75 meter kubik. Oke, kita clear selection dulu, lalu kita masuk lagi di select by attribute. Jadi di select by attribute ini kita hapus dulu yang tadi. Lalu teman-teman klik yang luas. Lalu luas. Teman-teman, kita akan mencari persil bangunan di bawah 75 meter kubik. Jadi pilih yang lebih kecil, baru tulis 75. Lalu kita apply, maka otomatis persil bangunan di bawah 75 akan terselect. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu demografi. Yang demografi, dengan cara yang sama, teman-teman klik kanan, open attribute table. Nah, di open attribute teman-teman dapat lihat bahwa di data demografi ini sudah ada data jumlah penduduk, jumlah kepadatan penduduk, jumlah luas wilayah, kepadatan penduduk laki-laki dan perempuan. Jadi pertama ini saya akan mencari jumlah penduduk di seluruh kelurahan yang melebihi 100 jiwa. Teman-teman masuk di select by attribute, lalu teman-teman cari yang jumlah penduduk. Ini dia jumlah pen, lalu klik, kemudian lebih besar sama dengan, teman-teman klik yang ini karena kita akan mencari penduduk yang melebihi 100 jiwa. Klik yang ini, baru klik 1000, tulis 1000, lalu apply, maka otomatis akan terselect. Apa teman-teman lihat sendiri di sini. Lalu kita clear. Lalu yang kedua, saya akan memilih kelurahan. Saya akan mencari kelurahan yang memiliki jumlah laki-laki di atas 200 sampai 500 jiwa. Nah, teman-teman klik yang select by attribute lagi. Lalu teman-teman klik cari yang pria, jumlah penduduk. Mari tunggu ya teman-teman. Kita lihat di sini. Oh, karena di sini di data saya tiada jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, mungkin saya akan cari saja kelurahan yang memiliki jumlah penduduk di atas 200 sampai 500 jiwa. Klik lagi select by attribute. Oh, ada teman-teman. Kita klik. Jadi sini saya akan mencari kelurahan yang memiliki jumlah laki-laki di atas 200 sampai 500 jiwa. Jadi teman-teman klik yang pria. Coba kita hapus dulu yang tadi ya. Teman-teman klik yang pria, lalu lebih besar sama dengan, terus teman-teman tulis 200 N, lalu klik N, kemudian pria lebih kecil sama dengan,
500. Lalu apply. Kalau tidak terselect berarti di sini tidak ada jumlah laki-laki di atas 200 sampai 500 jiwa. Saya kurangi saja mungkin. Saya akan mencari jumlah laki-laki di atas 100 sampai 200 saja. Kita ulangi. Cari yang pria. Oke, ini dia pria. Kita hapus dulu. Pria, kemudian sama dengan kemudian klik yang ini, kemudian 100, kemudian N, kemudian pria lagi, kemudian 200, kemudian kita apply. Ternyata di Kecamatan Abeli jumlah penduduk laki-lakinya itu tidak mencapai 200 jiwa, maka otomatis tidak akan terselect karena tidak mencapai 200 jiwa. Oke, yang ketiga saya akan mencari kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk yang melebihi 100.000. Oke, kita klik select by attribute, lalu klik cari kepadatan, lalu klik yang ini. Kita clear dulu yang tadi ya teman-teman, jangan lupa clear. Kemudian kita klik kepadatan besar, lalu klik 500 saja, jangan 1.500. Lalu kita apply. Jadi otomatis di sini akan terselect kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk yang melebihi 500.000. Oke, mungkin untuk query dan select data itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.